Ditemani sejumlah menteri dan gubernur Kalimantan Timur, Presiden Jokowi berkemah di titik 0 km IKN. Presiden juga menggelar prosesi Kendi Nusantara yang mengumpulkan air dan tanah dari seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo malam ini akan bermalam di titik 0 km Ibu Kota Negara Nusantara. Jokowi akan tidur di tengah hutan, lokasi yang akan digunakan sebagai istana negara nantinya menggunakan tenda. Terus serta sejumlah menteri dan gubernur Kalimantan Timur akan menemani Presiden dan Ibu Negara berkemah. Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama kepala daerah menggelar prosesi ritual Kendi Nusantara. Dalam ritual ini, para gubernur dari 34 provinsi menyerahkan tanah dan air yang dibawa dari wilayah masing-masing kepada Presiden. Presiden kemudian menuangkan tanah dan air tersebut ke dalam gentong yang disebut Kendi Nusantara. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Usai ritual Kendi Nusantara, Jokowi dan Gubernur menanam pohon khas daerah di lokasi yang tidak jauh dari Tugu titik 0 km. Apa makna ritual Kendi Nusantara dan kenapa Presiden harus berkemah di titik 0 IKN tersebut? Kita akan berbincang dengan tenaga ahli KSP Wandi Tuturong dan sosiolog Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Saya ke Bung Wendy dulu. Bung, kata Presiden, ritual Kendi itu menggambarkan keberagaman dan kuatnya persatuan dari seluruh Indonesia untuk membangun ibu kota negara baru. Kenapa harus ada ritual itu? Ya, saya kira kan ini peristiwa simbolik, dan peristiwa simbolik seperti ini tidak saja terjadi di dalam budaya kita ya. Tapi juga manusia modern itu juga manusia yang simbolik. Jadi kalau kita misalnya lulus dari kuliah, ada proses sudah, itu kan simbol juga menggunakan toga. Lalu dalam misalnya kita berkompetisi dalam olahraga, itu juga mendapatkan piala, mendapatkan medali. Sebenarnya itu kan semuanya simbol. Orang mau menikah, bertunangan juga simbol. Jadi saya kira ini dengan niat yang baik, saya kira simbol itu juga bisa diberi makna macam-macam. Dan tergantung juga sih yang menggunakan simbol itu kan. Jadi kalau memang saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan kebinekaan dan persatuan, kolaborasi, soal tanah dan air menjadi tanah air, saya kira itu sebuah diawali oleh niat yang baik tentang bagaimana membangun sebuah cita-cita bersama, sebuah kota masa depan di mana kita akan menghadapi banyak tantangan ya. Salah satunya bagaimana menghadapi ancaman perubahan iklim, sehingga kita membutuhkan showcase, dan untuk itu kita perlu bekerja keras mewujudkan kota yang dengan visi yang seperti itu. Oke. Demikian Bung. Ya, ada yang bilang di saat kita menuju metaverse, kenapa kemudian kita harus menjalankan ritual yang berbau metafisik seperti ini? Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira manusia itu makhluk yang multidimensi ya. Jadi kita tidak bisa modern saja, tidak bisa tradisional saja, tidak bisa rasional saja, tapi juga ada meta rasional. Ada fisika, ada metafisika. Manusia memang seperti itu. Ya. Jadi kita tidak usah mereduksi manusia hanya menjadi satu sisi saja. Sebab manusia memang kaya seperti itu. Dan oleh karena itu kita mengapresiasi. Kan kalau dalam budaya kan kita mengapresiasi perbedaan. Kita apalagi kalau ini sesuatu yang baik, ya kita tentu perlu memberi makna yang baik. Kita mengapresiasi sesuatu yang baik. Oke, baik. Bung Ubed, kata Bung Wendy bahwa sebetulnya ini adalah meta rasional dan simbolik yang sudah mengakar dalam budaya kita selama ini. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Saya sih melihatnya apa yang dilakukan Pak Jokowi di
titik nol itu adalah satu ekspresi dari kegiatan kenegaraan yang menurut saya mengada-ngada ya, karena simbol budaya itu kan setiap simbol memiliki makna. Nggak bisa misalnya simbol kendi disamakan dengan simbol toga. Toga tadi yang sempat disebut oleh Bung Wendy bahwa toga sebagai simbol sarjana, tapi kendi itu adalah simbol tradisional yang sebetulnya juga bukan asli Indonesia sebetulnya. Kalau kita cek dari banyak literatur itu justru kendi memang berasal dari abad 3.200 lebih di Yunani kuno, bahkan peradaban di Mesir, India, Thailand, dan lain-lain. Jadi saya menangkapnya ini sesuatu yang dipaksakan sih, karena tidak menggambarkan apa yang dimaksudkan dalam niat yang tadi dimunculkan oleh Bung Wendy. Meskipun disebutkan bahwa karena tanah dan air digabungkan dari seluruh Indonesia, maka kemudian tanah air Nusantara itu masih kurang sebagai sebuah simbol untuk menyatakan persatuan kita? Sebetulnya itu saya menangkapnya ada, tadi sudah diakui oleh Bung Wendy ya, sebagai semacam metafisik. Jadi ada hal mistis yang tersembunyi di balik agenda itu kan, itu yang tadi yang saya tangkap. Artinya hal yang sifatnya mistik tidak bisa dihindari gitu. Nah, saya lihat justru ada cara lain yang lebih rasional, yang bahkan lebih masa depan ya, pikiran-pikiran masa depan. Misalnya masing-masing daerah bisa membawa pohon misalnya yang berasal dari daerahnya, kemudian pohon itu kan pasti di dalamnya sudah ada tanah dan air. Oke. Dan ditanam di titik nol itu jauh lebih visioner bicara soal agenda agenda masa depan yang memang sangat berharap pada suasana dunia yang lebih akrab dengan lingkungan misalnya. Oke, baik. Lebih menghargai lingkungan hidup dan lain-lain. Ya. Oke, Bung Wendy, metafisik, meta rasional yang Anda maksudkan tadi mengarah ke mistis? Artinya begini, tergantung kita mau mendefinisikan mistis itu apa. Jadi itu semua ada dalam diri manusia. Dan saya kira kita boleh saja ya, Bung Ubed juga boleh memiliki tafsiran terhadap simbol tersebut. Tapi kan tidak ada yang namanya monopoli tafsir kan. Semua orang bisa memiliki tafsir yang berbeda-beda. Tadi siang dalam sebuah dialog dengan salah satu budayawan di UGM juga, justru dia mengapresiasi dengan ini sama-sama punya referensi loh, ini sama-sama budayawan. Dari sosiolog, budayawan, kalau ada 1.000 orang barangkali bisa 1.000 pemaknaan. Oleh karena itu tidak ada yang salah dengan pemaknaan itu, tidak ada yang salah untuk memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Bisa mengambil dari masa lalu, bisa juga kita dengan niat yang baik, kita membuat simbol sendiri. Kan tidak ada yang melarang itu. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, kita untuk membuat sebuah simbol di masa depan, ya boleh juga kan? Dan saya kira ini diakui dengan datangnya para gubernur-gubernur dari berbagai wilayah. Jadi menurut saya tidak salah. Saya juga tidak menyalahkan Bung Ubed yang punya pemaknaannya sendiri. Tidak ada larangan kan untuk itu. Tetapi juga tidak ada larangan kita untuk menggunakan pemaknaan kita bahwa itu adalah bentuk simbol dari persatuan, kebinekaan, kolaborasi, dan sebagainya. Oke, baik. Bung Ubed, ritual yang sering kita sebut sebagai selamatan itu kan sudah menjadi budaya, tidak hanya di Jawa, tapi seluruh suku di Indonesia juga mengenal ada yang namanya selamatan. Di mana kemudian kita membedakan bahwa ada unsur mistis dan ada unsur yang sekedar budaya saja di dalamnya. Ya, karena ketika kendi itu dijadikan sebagai satu simbol upacara, dia memang ada meta rasional di situ, ada bisa mengarah pada mistisisme. Jadi ada irasionalitas yang bekerja dalam pikiran elit politik.
Dan menurut saya itu sudah nggak zaman sekarang. Ya. Apalagi misalnya tadi saya kira spiritnya muncul, misalnya Bung Wendy mengatakan ini untuk menghargai keragaman. Saya justru melihat itu penyeragaman, Mas. Karena pakai penyeragaman satu budaya. Jadi kalau dalam beberapa riset yang menunjukkan kendi itu banyak tumbuh di daerah Jawa dan dikembangkan dalam banyak tradisi di Jawa. Lalu dibawa ke tingkat nasional. Dan itu dibawa di titik nol, dan titik nol itu punya budaya lokal yang khas, seperti misalnya Dayak. Kenapa nggak menggunakan budaya Dayak sebagai bentuk apresiasi banyak provinsi kepada budaya Dayak misalnya? Tapi yang dibawa misalnya justru dari Jawa misalnya. Nah, menurut saya perlu dikritik kan tadi Mas Feni sudah memberi ruang untuk perbedaan pandangan, tapi saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh satu tradisi atau satu upacara itu menurut saya penyeragaman, bukan menghargai keragaman. Kalau menghargai keragaman justru masing-masing daerah membawa karakteristik daerah masing-masing dalam terminologi budaya yang lebih manifest ya. Tapi kan kalau kemudian kita lihat justru tidak seperti itu. Baik, itu terkait dengan ritual kendi, Bung Wendy. Kalau dengan berkemah ini, apa yang ingin ditunjukkan oleh Bapak Presiden? Oke, ini udah selesai berarti, ini udah topik berikutnya ya berarti. Atau Bung Wendy masih ada yang pengen ditanggapi soal kendi dari Bung Ubed tadi? Sedikit aja. Saya mau mengatakan bahwa satu tadi dikatakan irasional ya. Saya rasa irasional dan metarasional dua hal yang berbeda. Irasional itu tidak rasional ya. Tapi metarasional kan sesuatu yang misalnya begini ya. Pengalaman spiritual itu atau kebertuhanan kita itu metarasional, bukan tidak rasional. Jadi itu saya mau klarifikasi dulu soal. Yang kedua, ada paradoks kan sebetulnya dalam keseragaman itu ada perbedaan. Dalam chaos itu ada pola. Coba lihat semua pola-pola dalam chaos. Ada polanya. Jadi kita nggak bisa memisahkan begitu saja. Jadi ada perbedaan, tapi ada juga persamaannya. Ya memang paradoks itu seperti itu. Itu saja ya, saya kira untuk menanggapi yang tadi. Kalau yang maaf, terkait berkemah, saya kira ini kita bisa melihat bahwa ini sebuah keseriusan, kesungguhan bahwa memang ini yang sesuatu yang harus dikawal, sebuah cita-cita besar. Dan kemah itu juga kalau kita berkemah biasanya kita ingin mendekatkan diri dengan alam kan, biasanya seperti itu. Nah, kota ini konsepnya adalah IKN ini smart forest. Di kota di dalam hutan dengan 75% adalah ruang hijau. Dibayangkan sebuah kota di dalam hutan, berarti kita harus membiasakan diri untuk dekat dengan alam. Kita harus, nah itu saya kira itu bisa dimaknai seperti itu, dan itu sangat wajar. Sangat bisa diterima. Baik. Bung Ubed, supaya kemudian ritual ini tidak menjadi berpanjang-panjang, tapi ke depan bagaimana kemudian kota ini akan dibangun dengan baik? Ada masukan apa? Ya, pertama saya tadi lu merespon tadi ya. Kalau metarasional itu adalah agama, lalu kendi itu adalah simbol agama apa? Itu kan juga pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu direnungkan oleh Bung Wendy. Kemudian yang kedua, saya kira sebagai satu langkah ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota di sana. Meskipun saya juga mempertanyakan banyak hal tentang ibu kota ini, langkah berkemah, kemudian langkah yang menyangkut agenda-agenda di sana, menurut saya itu juga terlalu simbolik ya. Karena dan ternyata saya mendapat kabar nggak camping juga di sana gitu. Banyak gubernur yang tidak camping, mungkin ya tadi saya barusan mendengar kabar bahwa presiden dan kabinet juga pada pulang itu nggak berkemah di sana. Itu kan jadi ya apa namanya ya, hanya dramaturgi gitu dalam terminologi sosiologi politik, yaitu dramaturgi saja. Ya untuk simbolik saja. Jadi sayang kan sebuah agenda penting membangun ibu kota dengan dramaturgi yang menurut saya kelasnya ya
mengada-ngada, tidak substantif. Bayangan saya kota masa depan itu kan jadi mestinya dimunculkan satu narasi-narasi substantif yang terkait dengan masa depan lingkungan, masa depan dunia, dan bagaimana ibu kota membayangkan tentang masa depan dunia. Saya kira itu. Oke, baik. Bung Wedi, Bung Ubed, terima kasih. Mudah-mudahan keberagaman kita menguatkan kita untuk membangun ibu kota baru. Terima kasih, selamat malam. Evakuasi lansia dari dalam apartemen di Ukraina berlangsung dramatis. News Prime kembali saat lagi.